kita akan belajar tentang makanan tradisional. Di Indonesia memiliki kekayaan budaya yang sangat melimpah dari Sabang sampai Merauke. Kekayaan tersebut salah satunya adalah makanan khas daerah. Nah, di setiap daerah di Indonesia memiliki makanan khas yang berbeda-beda. Kita harus bersyukur kepada Allah dan bangga sebagai orang Indonesia karena setiap daerah memiliki keanekaragaman makanan khas yang menggoda selera. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang beragam budaya yang ada di Indonesia. Sangat beragam sekali kan ya? Nah, sekarang kita lanjutkan lagi materinya, yaitu tentang mengenal makanan tradisional. Oke, kira-kira ada yang tahu nggak apa itu makanan tradisional? Ya, kalau dari kata ada makanan tradisional ini biasanya tentang warisan, ya. Kemudian tentang diperoleh secara turun-menurun. Kemudian berbeda-beda di setiap daerahnya. Ciri khas dalam suatu daerah. Nah, kalau disimpulkan, makanan tradisional adalah makanan yang diperoleh secara turun-menurun dan di setiap daerah mempunyai ciri khas yang berbeda-beda. Nah, yuk sekarang kita belajar tentang macam-macam makanan tradisional beserta daerahnya. Yang pertama yaitu rujak cingur. Nah, rujak cingur ini berasal dari Jawa Timur. Nah, rujak cingur ini berbeda dengan rujak biasanya, seperti biasanya karena menggunakan cingur sebagai bahan utamanya. Cingur itu sebutan bagi mulut sapi. Nah, irisan mulut sapi ini dicampurkan dengan aneka buah rujak seperti mangga, nanas, bengkoang, dan kedondong. Nah, untuk menambah cita rasa biasanya ditambahkan pula rebusan kangkung, kacang panjang, tauge, tahu, tempe, dan lontong. Nah, bahan-bahan tersebut kemudian dicampurkan dengan bumbu rujak yang dibuat dari cabai, gula, kacang tanah, garam, petis, dan asam jawa. Nah, kalian dapat melihat contohnya seperti ini. Nah, kemudian yang kedua ada rawon. Rawon ini juga khas dari Jawa Timur. Nah, rawon merupakan makanan berupa sup daging. Yang unik dari makanan khas Jawa Timur ini adalah kuahnya yang berwarna hitam. Warna hitam ini didapat dari bumbu yang disebut kluwek namanya ya. Dalam penyajiannya, rawon disantap bersama nasi, tauge, telur asin, kerupuk, dan sambal. Rawon sudah dikenal dengan cita rasanya yang khas sehingga mudah ditemukan di berbagai kota di Jawa Timur. Nah, kerak telur. Kerak telur ini berasal dari Jakarta. Nah, kerak telur ini dibuat bahan-bahannya dari beras ketan putih, kemudian telur ayam atau telur bebek, ebi yang disangrai kering, ditambah bawang merah goreng, lalu diberi bumbu yang dihaluskan berupa kelapa sangrai, cabai merah, kencur, jahe, merica, garam, dan gula pasir. Selanjutnya yaitu nasi gudeg. Nasi gudeg ini berasal dari Yogyakarta. Nah, ini penampakannya seperti ini. Nah, nasi gudeg ini terbuat dari nangka muda yang dimasak dengan santan. Nah,
Memasaknya ini perlu berjam-jam. Warna coklat biasanya dihasilkan oleh daun jati yang dimasak bersamaan. Nah, biasanya ini nasi gudeg ini disajikan dengan tahu, ayam goreng, krecek, opor ayam, dan telur rebus. Oke. Ada pempek. Pempek ini dari Sumatera Selatan. Nah, pempek ini adalah makanan khas terutama Palembang ya, Palembang di Sumatera Selatan, yang terbuat dari daging ikan yang digiling lembut dan tepung kanji, serta beberapa komposisi lain seperti telur, bawang putih, kemudian penyedap rasa dan garam. Kemudian ada bumbunya ya, tentu sangat enak sekali. Kemudian ada rendang. Rendang dari Sumatera Barat. Rendang atau randang adalah makanan daging yang berasal dari Minangkabau, Sumatera Selatan. Sumatera Barat. Nah, makanan ini dihasilkan dari proses memasak suhu rendah dalam waktu lama menggunakan aneka rempah-rempah dan santan. Proses memasaknya membutuhkan waktu yang berjam-jam hingga yang tinggal hanyalah potongan daging berwarna hitam pekat. Nah ini contohnya rendang. Selanjutnya ada mie Aceh. Tentu tidak asing lagi ya, mie Aceh berarti berasal dari Aceh. Nah, mie Aceh ini bisa dinikmati dengan dua cara, yaitu digoreng atau bisa disajikan dengan berkuah. Mie Aceh ini disajikan dengan variasi lauk mulai dari sejenis seafood atau daging. Mie Aceh juga dapat ditemui di setiap sudut kota Aceh. Nah, kemudian ini ada papeda dari Papua. Nah, makanan ini terbuat dari sagu. Nah, sagu ini diolah menjadi bubur berwarna putih yang bertekstur lengket dan halus. Nah, papeda biasanya dihidangkan dengan ikan yang diolah menjadi makanan berkuah. Ikan yang digunakan biasanya tongkol atau ikan mubara. Nah, itu tadi adalah beberapa contoh makanan tradisional yang ada di Indonesia. Nah, sekarang bagaimana sih sikap menghargai keragaman makanan tradisional? Yang pertama yaitu bangga dengan keragaman makanan tradisional. Yang kedua, tidak menjelekkan makanan tradisional daerah lain. Dan yang ketiga, mempelajari dan menikmati makanan tradisional. Dan yang keempat, lebih senang dengan makanan tradisional.